والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pembahasan kemarin berhubungan dengan syafa'ah yang telah kita ambil 3 jenis syafa'ah yang khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa saja itu? Maulana. Nah, yang pertama syafa'atun uzma untuk semua ahli mauqif. Kemudian syafa'ah untuk ahli surga agar bisa masuk ke dalam surga, karena mereka semua tidak akan bisa masuk ke dalam surga sampai Nabi minta dibukakan pintu surga. Kemudian yang ketiga syafa'ah yang khusus untuk paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib. Berhubungan dengan syafaat yang ketiga ini, apakah berarti di sini ada pemuliaan terhadap Abu Thalib? Indak Ridwan? Tidak. Lalu bagaimana? Nah, di sini pemuliaan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya siapa saja yang memiliki budi terhadap beliau, maka memiliki jasa terhadap dakwah beliau, maka walaupun dia kafir ternyata mendapatkan balasan. Dan di sini Abu Thalib diberi keringanan dari sisi azabnya. Walaupun tetap dia kekal di dalam neraka dan merasakan azab yang pedih, tapi diringankan. Seandainya bukan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat, maka sungguh dia berada di kerak paling bawah api neraka. Sekarang kita masuk pada syafaat ar-rabi'ah. Syafaat yang keempat. Syafa'atuhu fi man istahaqqa an-nara min 'usatil muwahhidin alla yadkhulaha. Syafaat beliau kepada siapa saja yang pantas untuk masuk ke dalam neraka dari kalangan usatil muwahhidin. Jadi dimaksud dengan usatil muwahhidin yaitu ahli maksiat dari kalangan ahli tauhid. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu mereka-mereka yang bertauhid tapi terjatuh dalam dosa-dosa besar, sehingga pantas untuk mendapatkan hukuman dikarenakan dosa-dosa itu. Nah, syafaat yang keempat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan syafaat kepada orang-orang yang seperti itu keadaannya agar tidak masuk ke dalam neraka. Dan mengenai syafaat yang keempat ini, akhwan, dalil yang sahih dan sharih menunjukkan hal tersebut, kita tidak mendapatinya. Berhubungan dengan apa? Mereka-mereka yang seharusnya masuk ke dalam neraka kemudian tidak dimasukkan ke dalam neraka karena syafaat. Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengambil istinbat untuk pendalilan syafaat yang keempat ini dengan doa Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kaum mukminin untuk mereka mendapatkan pengampunan dan rahmat. Karena
kelaziman dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut berarti apa? Ketika seorang mendapatkan doa tadi di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabulkan doanya atau Rasul dikabulkan doanya, maka orang tersebut tidak jadi masuk ke dalam neraka. Nah, walaupun pendalilan sedikit jauh karena Syekh Ibnu Utsaimin sendiri mengatakan ini ketika Nabi masih hidup, syafaat di dunia. Nah, seperti juga doa-doa orang yang menyolati jenazah. Ini ketika masih di dunia. Nah, karena itulah untuk jenis yang keempat, ikhwan, syafaat bagi orang yang pantas masuk ke dalam neraka untuk tidak masuk ke dalam neraka, wallahu taala alam. Kita tidak mendapati dalil yang sahih dan sharih. Nah, ada dalil tapi tidak sharih seperti yang disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin ini. Doa Nabi doa Nabi untuk jenazah dan jenazah kaum muslimin agar diampuni. Ini pendalilannya. Tapi tidak sharih, tidak tegas. Menunjukkan tentang syafaat jenis yang keempat. Qala asy-syafa'atul khamisah. Syafaat yang kelima. Syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi man dakhala an-nar min 'usatil muwahhidin ay yukhraja minha. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang telah masuk ke dalam neraka dari kalangan usatil muwahhidin agar dikeluarkan darinya. Untuk jenis yang kelima ini maka dalilnya sangat banyak, mencapai derajat mutawatir. Nah, derajat mutawatir. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan hal tersebut dalam banyak keadaan. Di antaranya pada hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dalam Musnad Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Syafa'ati li ahli al-kaba'iri min ummati." Syafaatku untuk pelaku dosa besar dari kalangan umatku. Nah, makna hadis ini akhwani fillah umum, sehingga ini juga walaupun tidak sharih bisa ditarik pada syafaat jenis yang keempat dalam artian ahlul kabair mendapatkan syafaat sehingga seharusnya masuk ke dalam neraka, kemudian dia tidak jadi masuk dalam neraka. Ini bisa. Tapi wallahu taala alam. Kesemuanya kembali kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi berhubungan dengan yang sudah masuk ke dalam neraka kemudian dikeluarkan, ini sangat jelas karena banyaknya dalil yang secara tegas menunjukkan hal tersebut. Misalnya yang menunjukkan mereka keluar yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yakhruju qaumun minan nari bi syafaati Muhammadin fayadkhuluna al-jannah wa yusammuna al-jahannamiyyin. Akan keluar suatu kaum dari neraka dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dengan syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka masuk ke dalam surga dan mereka dinamakan dengan Jahannamiyun. Apa namanya? Jahannamiyun, yaitu mereka-mereka yang berada di dalam neraka kemudian dikeluarkan dengan sebab syafaat. Dua hadis ini cukup. Nah, dari sekian banyak hadis yang menjelaskan tentang syafaat untuk mereka-mereka yang berada di dalam neraka agar dikeluarkan. Asy-syafa'atus sadisah, syafaat yang keenam,
syafa'atuhu fi raf'i darajati ba'di ahli jannah. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pengangkatan derajat-derajat sebagian penduduk surga. Jenis syafaat ini ikhwani fillah dalilnya juga mutawatir sebagaimana ditegaskan oleh Imam Ibnu Abil Izz dalam Syarah Tahawiyah. Di antara dalil yang datang dalam masalah ini yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, "Ana awwalu syafi'in fil jannah." Aku adalah yang pertama kali memberi syafaat di surga. Nah, kalau sudah di surga diberi syafaat untuk apa? Yaitu untuk semakin naik derajatnya, semakin naik derajatnya di surga. Hadis siapa tadi? Anas bin Malik, rawahu Muslim. Ana awwalu syafi'in fil jannah. Aku adalah orang yang pertama kali memberi syafaat di surga. Kemudian yang kedua hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani. Cuman hadis ini dikatakan oleh Syalbani rahimahullahu taala maudhu'. Nah, hadisnya maudhu'. Diriwayatkan dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan awwalu man ashfa'u lahu yaumal qiyamah min ummati ahla baiti thumma al-aqrab fal aqrab min Quraisy thumma al-ansar thumma man amana bi wattaba'ani min al-Yaman thumma min sa'iril Arab thumma al-a'ajim wa man ashfa'u lahu awwalan afdal. Naam, yang pertama kali aku beri syafaat pada hari kiamat ada dari kalangan umatku adalah anggota keluargaku, ahlu bait. Kemudian yang paling dekat dengan Quraisy. Kemudian Ansar. Kemudian yang beriman kepadaku dan mengikutiku dari kalangan penduduk Yaman. Kemudian keseluruhan orang Arab. Kemudian orang-orang A'jam. Nah, dan siapa saja yang aku beri syafaat lebih dahulu maka dia itu lebih utama. Nah, cuman hadis ini ikhwani fillah maudhu'. Sehingga cukup hadis tadi, hadis Anas bin Malik dalam riwayat Muslim, ana awwalu syafi'in fil jannah. Adapun yang ketujuh asy-syafa'atu sabi'ah syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi mastawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum an yadkhulul jannah wa hum ahlul a'rafi ala qauli. Yang ketujuh syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang yang istawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum, yang seimbang antara kebaikan-kebaikan dan kejelekan-kejelekan mereka. Jadi kebaikan dan kejelekannya sama, jadi impas. Nah, orang-orang seperti ini gimana? Mau masuk ke dalam surga tapi impas, belum berat amalan kebaikannya. Nah, mereka mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bisa masuk ke dalam surga. Wahum ahlul a'raf, dan mereka itu adalah ahlul a'raf ala qaul menurut salah satu pendapat. Dan hal ini juga ditegaskan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala dalam Fathul Bari. Beliau katakan wa dhahara li bit tatabbu' syafa'atan ukhra, atau wa dhahara li bitatabbu'i syafa'atun ukhra wa hiya syafa'ah fi man istawat hasanatuhu wa sayyi'atuhu an yadkhulal jannah. Dan nampak bagiku berdasarkan penelitian syafaat yang lain, yaitu syafaat bagi orang-orang yang sama kebaikan dan keburukannya untuk dia bisa masuk ke dalam surga. Apa landasannya? Kata beliau,
wa mustanaduha ma akhrajahu Tabrani an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala as-sabiqu yadkhulul jannah bighairi hisab wal muqtasidu bi rahmatillah wadh dhalimu li nafsihi wa ashabul a'raf yadkhulunaha bi syafa'atin nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, as-sabiqun as-sabiqun ini dalam pembagian ayat. As-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Maka kata Ibnu Abbas, mereka masuk ke dalam surga tanpa hisab. Nah, kemudian al-muqtasid, nah, mereka masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah. Kemudian al-zalim li nafsi serta ashabul a'raf, mereka masuk ke dalam surga dengan sebab syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun athar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ini butuh untuk kita cek sanadnya insyaallah. Belum sempat untuk ngecek sanad athar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Faqad taqaddama qariban arjahul aqwali fi ashabil a'raf annahum qaumun istawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum. Ini kata Ibnu Hajar, masih melanjutkan penjabaran beliau, dan telah lewat baru saja bahwasanya pendapat yang paling kuat tentang ashabul a'raf, siapa mereka itu, yaitu kaum yang kebaikan dan keburukannya impas, sama. Ini syafaat yang ke-7. Kemudian asy-syafa'atu tsaminah yang ke-8, syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi dukhuli ba'dil mu'minin al-jannata bila hisab. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuknya sebagian kaum mukminin ke dalam surga tanpa hisab wala azab, tidak pula azab. Ka syafaatihi sallallahu alaihi wasallam fi Uqashah ibn Mihsan radhiyallahu anhu, haitsu da'a lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yakuna min as-sab'in al-alf alladziina yadkhuluna al-jannata bila hisabin wala azab. Seperti syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Uqashah bin Mihsan radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa agar beliau termasuk dari 70.000 golongan yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Nah, ini jenis syafaat yang ke-8. Karena dalam sebagian riwayat hadis Ibnu Abbas tentang kisah Uqashah bin Mihsan, Rasulullah mengatakan Allahumma ij'alhu minhum. Ya Allah, jadikan dia termasuk dari 70.000 golongan yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ini juga termasuk bentuk syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena su'alul khair lil ghair, ya tidak? Kemarin pengertian syafaat diingat-ingat secara urf, namanya syafaat apa? Su'alul khair lil ghair. Nabi memintakan kebaikan untuk siapa dalam hadis tadi? Uqashah bin Mihsan radhiyallahu anhu. Qala wa hadhihi al-anwa'ul khamsatul baqiyatu yusyarikuhu fiha ghairuhu minal anbiya'i wal malaikati wasiddiqi wasyuhada. Dan kelima jenis syafaat yang tersisa ini berserikat padanya selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi selain Nabi bisa memberikan syafaat tersebut dari kalangan para nabi, para malaikat, siddiqin dan para syuhada. Sebagaimana dalam hadis syafaat yang panjang dalam Sahih Muslim, syafaatil malaikah wa syafa'an nabiyyun, ya, wa syafa'al mu'minun wa lam yabqa illa arhamur rahimin. Semuanya telah memberi syafaat. Malaikat memberi syafaat, para nabi memberi syafaat, kemudian kaum mukminin juga memberi syafaat. Tinggal Allah Subhanahu wa taala saja. Karena masih tersisa kaum yang mereka hanya punya kalimat tauhid saja.
maka Allah Subhanahu wa taala menggenggam dengan satu genggaman ke neraka dan dikeluarkan darinya ikhwan kaumun yang tidak beramal kebaikan sedikit pun ketika di dunia. Tapi mereka masih ahli tauhid. Dan kalau kita perhatikan dalil-dalil, maka yang paling sharih ikhwan dari syafaat yang sifatnya umum tersebut yaitu berhubungan dengan syafaat bagi mereka-mereka yang berada di dalam neraka untuk dikeluarkan. Ini sangat sharih bahwasanya berserikat padanya para anbiya, para malaikat dan kaum mukminin. Qala hafizahullahu ta'ala wa ahlu sunnati wal jama'ati yu'minuna bihadhihi syafa'ati kulliha li thubuti adillatiha wa annaha la tatahaqqaqu illa bi syartain. Dan ahli sunnah wal jamaah mereka beriman dengan syafaat-syafaat ini secara keseluruhan dikarenakan tetapnya dalil-dalil tentangnya. Dan bahwasanya syafaat tersebut tidak akan mungkin bisa terwujud kecuali dengan dua syarat. Asyaratul awal, syarat yang pertama, idzunullahi lisyafi'i an yashfa'. Yang pertama adalah izin Allah kepada memberi syafaat untuk dia mensyafaati. Karena kalau tidak dapat izin, tidak akan bisa memberikan syafaat. Kama qala ta'ala man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Di sini man bermakna nafi, maknanya nafi yaitu man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Dalam ayat apa ini namanya? Nabil? Ayat kursi. Baik. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma min syafi'in illa min ba'di idznih." Tidak ada pemberi syafaat satupun kecuali setelah mendapatkan izin darinya, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Yunus ayat 3. Syarat pertama berarti apa, Nafi'? Izin dari Allah untuk si pemberi syafaat agar dia bisa mensyafaati. Asyartu tsani, syarat yang kedua, ridallahi 'anil masyfu'ilah. Keridhaan Allah terhadap yang disyafaati. Al-masyfu'lah yaitu yang disyafaati. Jadi yang disyafaati itu harus orang-orang yang Allah ridai. Berarti harus dari kalangan apa Muhammad? Apa? Ahli tauhid. Nah, kama qala ta'ala wala yashfa'una illa liman irtada. Mereka tidaklah bisa memberikan syafaat kecuali bagi orang-orang yang Allah ridai. Wa yajma'u syarataini qauluhu ta'ala wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dzana Allahu liman yasha'u wa yarda. Dan terkumpul dua syarat ini dalam satu ayat di surat An-Najm. Nah, diingat-ingat ini. Wa kam min malakin fis samawat, betapa banyak. Kam di sini kam apa namanya? Rifki. Kam min malakin fis samawat. Ini bukan pertanyaan, bukan berapa, tapi betapa banyak. Kam khabariyah. Nah, betapa banyak malaikat di langit-langit, la tughni syafa'atuhum syai'a, tidaklah bermanfaat syafaat mereka sedikit pun, illa min ba'di an ya'dzana Allah, kecuali setelah Allah mengizinkannya. Ini syarat pertama, izin. Liman yasha'u wa yarda, bagi orang-orang yang Allah kehendaki dan Allah ridai. Ini syarat yang kedua, yaitu apa, Wahyu? Ridha Allah bagi yang disyafaati. Nah,
Faqad khalafatil mu'tazilatu fi syafa'ati li ahli al-kaba'ir minal mu'minin fi man istahaqqa an-nara minhum alla yadkhulaha wa fi man dakhalaha ay yukhraja minha. Dan Mu'tazilah telah menyelisih dalam pembahasan syafaat bagi pelaku dosa besar dari kalangan kaum mukminin. Untuk orang-orang yang pantas masuk ke dalam neraka dari kaum mukminin agar tidak masuk ke dalam neraka. Dan bagi yang sudah masuk ke dalam neraka untuk dikeluarkan dari neraka, ini diingkari oleh Mu'tazilah. Ai fi naw'il khamis wa sadis min anwa'is syafa'ah. Yaitu pada jenis yang kelima dan keenam dari jenis-jenis syafaah yang disebutkan tadi, itu Mu'tazilah tidak mau menetapkannya. Apa hujjah mereka? Wa yahtajjuna biqaunihi fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Mereka punya dalil enggak? Hudzaifah? Na'am. Jadi jangan seseorang terkecoh. Terkadang ahlul batil ikhwani fillah mereka berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah, tapi tidak pada tempatnya, tidak berdasarkan pemahaman yang sahih, atau mereka berdalil dengan suatu dalil tapi meninggalkan dalil-dalil yang lain. Dan ini banyak, karena seorang muslim harus mengambil semua dalil, tidak boleh dia mengambil sebagian meninggalkan sebagian. Nah, di sini orang-orang Mu'tazilah berhujjah dengan ayat fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Tidak bermanfaat bagi mereka syafaat orang-orang yang memberikan syafaat. Sudah tidak bermanfaat berarti. Cuman jawabnya bagaimana? Wal jawabu anha annaha waridatun fi haqqil kufar. Bahwasanya ayat ini datang pada hak orang-orang kafir. Memang orang-orang kafir tidak bermanfaat diberi syafaat sedikit pun. Nah, tidak bermanfaat diberi syafaat sedikit pun. Lalu bagaimana dengan Abu Talib sekarang, Umar? Khusus atau memang Abu Talib? Ya, kalau kita perhatikan juga tidak mendapatkan kemanfaatan yang sempurna, ya tidak, karena tetap dia teradab, tetap dia tetap teradab, tidak kemudian selamat. Nah, sehingga kalau dilihat dari hasil akhirnya, ya sama, dia teradab walaupun lebih ringan, sehingga ada kemanfaatan tapi tidak sempurna. Nah, jadi orang-orang kafir tidak bermanfaat bagi mereka syafaat. Fahumul ladzina la tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Mereka itulah orang-orang yang tidak bermanfaat bagi mereka syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat. Ammal mu'minun fatanfa'uhumus syafa'atu bisyurutiha. Adapun kaum mukminin maka bermanfaat bagi mereka syafaat dengan syarat-syaratnya. Dua syarat tadi diingat-ingat. Na'am, barakallahu fikum. Adapun pembagian orang-orang yang mendapatkan syafaat kita selesaikan sekalian. Tayyib. Hadza waqad inqasama an-nasu fi amri syafaati ila thalathi asnaf. Demikian, dan manusia terbagi dalam perkara syafaat menjadi tiga jenis. As-sinful awal, golongan yang pertama, ghalau fi itsbatiha, yaitu mereka hulu, melampaui batas dalam menetapkan. Siapa mereka? Wahumun nasara wal musyrikun, orang-orang Nasara dan musyrikin. Wa ghulatus sufiyah wal kuburiyun, nah, sufiyah hulu dan kuburiyun. Haitsu ja'alu syafa'ata man yu'azzimunahu 'indallahi ka syafa'atil ma'rufati fid dunya 'indal muluk, di mana mereka menjadikan syafaat orang-orang yang mereka agungkan di sisi Allah. Nah, seperti syafaat yang dikenal di dunia di sisi para raja, Pak. Jadi mereka menyamakan dalam permasalahan syafaat seperti syafaat di dunia. Yang penting dilihat dulu orangnya. Kalau orang ini adalah orang yang memiliki kedudukan agung di sisi Allah, sudah minta langsung saja kepada orang itu. Akhirnya fatalabuha min dunillah. Mereka meminta syafaat itu dari selain Allah.
Nasara meminta kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam, kemudian kepada pendeta-pendeta mereka untuk apa? Diampuni dosa-dosanya. Makanya ada pengakuan dosa. Yang penting sudah ngakui di apa? Di pendetanya, nanti tinggal pendetanya minta kepada Allah, sudah diampuni. Nggak gampang. Ya, tinggal ngaku saja. Besok diulangi lagi. Pekan lagi, nanti minggu ketemu lagi ke gereja, tinggal ngaku lagi, sudah beres lagi. Nah, kama dzakarallahu 'anil musyrikin, sebagaimana Allah sebutkan tentang orang-orang musyrikin. As-sinfu tsani, golongan yang kedua, wahumul mu'tazilah wal khawarij, walau fi nafi syafa'ah. Kebalikannya sekarang. Mu'tazilah dan khawarij hulu dalam meniadakan syafa'ah. Jadi mereka tolak. Fa'angkaru syafa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingkari syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa syafa'ata ghairihi min ahlil kaba'ir, fi ahlil kaba'ir, dan syafaat selain Nabi pada pelaku dosa besar. As-sinfu tsalits, kemudian golongan yang ketiga, wahum ahlus sunnati wal jamaah. Mereka lah golongan yang selamat, ahli sunnati wal jamaah, athbatu syafa'ata ala wafqi ma ja'at bihin nususul qur'aniyah wal ahadithun nabawiyah. Naam, mereka menetapkan syafaat sesuai dengan nas-nas yang datang, ya, sesuai dengan apa saja yang datang dari nas-nas Quran dan hadis-hadis nabawi. Mereka menetapkan syafaat dengan syarat-syaratnya. Naam, dan ini jelas ya, Pak. Tiga jenis manusia, antara apa? Ahlu ifrad wa tafrid, kemudian ahlul wasat. Barakallahu fikum, diingat-ingat. Naktahi bihadza, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.